Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Septa. Kita sampai di materi pertemuan yang ketiga. Apa? Tujuan negara Republik Indonesia. Oke, tujuan negara Republik Indonesia itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Apa alinea keempat yang memuat tujuan negara Republik Indonesia? Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke, kita ke next slide ya. Yang berikut adalah pengakuan kedaulatan. Ada dua pengakuan kedaulatan yang ada di dunia, yakni pengakuan secara de facto dan de jure. Pengakuan secara de facto dan de jure. Kita ke pengakuan de facto terlebih dahulu ya. Pengakuan de facto diberikan oleh negara atau oleh suatu negara kepada negara lain yang telah memenuhi unsur-unsur negara. Apa unsur negara? Yang pertama, ada pemerintahan, ada pemimpinnya. Yang kedua, ada rakyat, ya. Dan yang ketiga, ada wilayahnya. Nah, jika negara tersebut sudah memenuhi unsur-unsur negara, ya. Kemudian ada negara lain yang melakukan pengakuan secara de facto. Nah, sudah ada pemimpinnya, sudah ada rakyatnya, dan ada wilayahnya, maka itu sah secara faktual. Nah, pengakuan de facto dibagi menjadi dua. Yang pertama bersifat tetap, yang kedua bersifat sementara. Yang bersifat tetap ya, bahwa pengakuan dari negara lain dapat menimbulkan hubungan bilateral seperti bidang perdagangan dan ekonomi. Ya. Jadi hanya sebatas dalam bidang ekonomi. Sementara ya, yang bersifat sementara itu pengakuan yang diberikan oleh negara lain tidak melihat jangka panjang. Ya. Jadi kalau negara tersebut hilang atau tidak ada atau mengalami fusi atau penyatuan, maka pengakuan de facto dari negara tersebut itu bisa dicabut. Misal ada Yugoslavia atau Uni Soviet tahun 99 itu mengalami tahun 91 itu mengalami perpecahan. Negara Uni Soviet itu menjadi Rusia, kemudian Ukraina, Kazakhstan, Uzbekistan, ya, daerah-daerah di Asia Utara itu adalah negara pecahan dari Uni Soviet. Nah, berarti kalau pengakuan de facto dulu kepada negara Uni Soviet itu kepada Uni Soviet karena negara Uni Sovietnya itu runtuh, maka pengakuannya dapat ditarik kembali. Kemudian diberikan kepada negara-negara pecahan-pecahannya seperti Kazakhstan, Uzbekistan, ya, itu. Berikut pengakuan secara de jure. De jure itu secara yuridis. Apa yuridis itu, Pak? Yuridis itu berdasarkan hukum dengan segala konsekuensinya. Oke. Begitu juga de jure itu sama dengan de facto, dibagi menjadi dua. Ya, bersifat tetap dan bersifat penuh. Tetap itu berlaku untuk selama-lamanya sampai pada waktu yang tidak terbatas. Penuh ya, itu
ditandai dengan dibukanya hubungan diplomatik. Jadi sudah mulai ada duta besar di negara yang diakui secara yuridis tadi. Oke. Untuk lebih jelasnya, kita akan simak video mengenai pengakuan secara de facto dan de jure. Saya ambil contoh negara kita saja, negara Republik Indonesia, agar kalian tidak punya pikiran yang lain. Jadi apa sih Pak de facto dan de jure? Nah, kita lihat bagaimana pengakuan secara de facto dan pengakuan secara de jure terhadap negara Republik Indonesia oleh negara lain. Oke, kita lihat saja berikut ini. Saya akan matikan terlebih dahulu ini. Oke. Nah, kita ke pengakuan secara de facto dulu ya. Nah, ini dia. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan ini Indonesia. Adalah proklamasi ya. Tahun lalu Indonesia secara resmi telah memproklamirkan kemerdekaannya melalui Soekarno dan Hatta. Disimak penjelasannya. Sayangnya Belanda yang menjajah Indonesia selama 3,5 abad rupanya belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Tapi setahun setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada 22 Maret 1946, Mesir justru menjadi negara pertama yang menyatakan Indonesia sebagai negara merdeka. Bahkan pada 6 September 1944, pemimpin besar Palestina, Syekh Muhammad Amin al-Husseini sudah menyatakan dukungannya kepada Indonesia. Melalui radio Berlin berbahasa Arab, Syekh Amin mengajak negara-negara Islam mendukung kemerdekaan Indonesia. Bukan hanya itu, para ulama di Mesir berinisiatif membentuk Lajnatut Difaiyan Indonesia atau Panitia Pembela Indonesia dengan Hasan al-Banna sebagai pemimpin utamanya. Hasan al-Banna sendiri adalah pemimpin Ikhwanul Muslimin di Mesir. Sejumlah demo besar dan aksi dilakukan masyarakat Mesir sebagai bentuk dukungan kepada kemerdekaan Indonesia. Dan atas desakan masyarakat di sana, 22 Maret 1946 pemimpin Mesir, Raja Farouk, akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. 68 tahun kemudian, giliran ribuan masyarakat Indonesia yang menyerukan dukungannya agar konflik di Mesir segera berakhir. Oke. Jadi, negara pertama yang melakukan pengakuan secara de facto terhadap negara kita ketika setelah proklamasi kemerdekaan itu adalah Mesir, ya, 1946. Ya. Nah, secara de jure kapan, Pak? Mari kita simak. December 1949, een dag van ingrijpende betekenis in de geschiedenis. Bahasanya bahasa Belanda ya, tapi ada keterangannya. De Indonesische delegatie, minister-president Mohammed Hatta, inspecteert de erewacht der marine. 27 Desember 1949. Ini adalah pengakuan de jure oleh Belanda kepada Indonesia. Ya. Penandatanganan pengakuan kedaulatan. Na deze verklaring plaatst Dr. Anders Hatta zijn handtekening onder de akte van overdracht. Ini Ratu Juliana, Perdana Menteri William Drees, ini Pak Hatta. Hare Majesteit de Koningin, thans hoofd van de Nederlands-Indonesische Unie, spreekt dan een... De aanvaarding van haar soevereiniteit door de jonge staat, de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, alsmede het afstand doen daarvan door...
En ik moge een beroep doen op allen loyaal in het nieuwe bestel mee te werken. Nederland staat tot helpen klaar, zodra en wanneer Indonesië daarom vraagt. Er spruit hier hulpvaardigheid voort uit een diep gewortelde verbondenheid. Het is een voorrecht deze daad van overdracht der soevereiniteit te verrichten. Ten slotte voegen zich ook de heer Lovink en Sultan Hamengkubuwono van Jogja zich bij de autoriteiten die zich inmiddels voor de militaire onderdelen op het veld hebben opgesteld. Binnen enkele ogenblikken zal de Nederlandse driekleur, die zoveel jaren over Indonesië heeft gewapperd, plechtig worden neergehaald. Voorgoed. Nih, pada tanggal 27 Desember 1949, upacara penyerahan kedaulatan wilayah Indonesia dari Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Ini bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera dwi warna merah putih. Di Koningsplein, kini Istana Merdeka, diadakan upacara penurunan bendera Belanda dan pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan negara masing-masing. En wordt het rood-wit op het paleis gehesen. Voor alle Nederlanders een moment van weemoed, voor de Indonesiërs een ogenblik van vreugde en blijdschap. Ini momennya pas ya, sesuai dengan bulan ini, 17 Agustus nih, 75 tahun yang lalu ya. Oke, itu tadi pengakuan secara de jure. Jadi dari situ kalian bisa membedakan apa pengakuan de facto dan apa pengakuan de jure tersebut. Saya kira sampai di sini pertemuan kita pada pertemuan ketiga kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar di YouTube atau kalian bisa tuliskan di Google Classroom kalian masing-masing. Jangan lupa sertakan nama, nomor absen dan kelas agar saya bisa memberikan kontribusi ya, bisa berupa nilai, bisa berupa hal yang lain, mungkin nilai tambahan untuk pengganti tugas remedial. Saya kira itu dulu pertemuan dari saya pada kali ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you.